Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jurnalis yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui hari ini hari Jumat tanggal 5 Maret tahun 5 April 2024. Ini adalah sidang terakhir dalam rangka untuk pemeriksaan pembuktian yang dilaksanakan oleh Mahkamah dalam rangka PHPU Pemilu Presiden 2024. Yang ingin kami sampaikan bahwa sebagaimana di Undang-Undang Dasar kita pasal 6A itu ditentukan bahwa pasangan calon presiden wakil presiden untuk dapat dinyatakan sebagai pemenang pemilu presiden itu harus memperoleh suara minimal, ada 3 kategori ya, suaranya adalah lebih dari 50% suara sah nasional. Kemudian yang kedua, menangnya itu harus persebarannya lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia, dan di setiap provinsi menangnya minimal 20% suara. Artinya apa? Penentu terpilihnya pasangan calon presiden wakil presiden adalah perolehan suara. Yang kedua, di Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, terutama pasal 473, itu ditentukan yang namanya sengketa hasil pemilu, yang dimaksud hasil adalah sengketa perolehan suara. Nah, oleh karena itu ketika pertama kali kami pihak KPU membuka, membaca, mempelajari pokok perkara permohonan nomor 1 maupun permohonan nomor 2, di dalamnya kami tidak mendapati sama sekali dalil tentang selisih suara antara masing-masing pasangan calon. Juga tidak ada kami menemukan misalkan selisih suaranya itu di TPS berapa, di kecamatan mana, kabupaten mana, tidak ada sama sekali. Sehingga dengan begitu sampai dengan pemeriksaan terakhir ya, hari ini pemeriksaan pembuktian, tidak ada sama sekali yang kemudian menceritakan tentang suara kami di TPS sana semestinya sekian tapi ditulis KPU sekian. Sama sekali tidak ada. Nah, oleh karena itu sebagaimana sama-sama kita saksikan majelis hakim pasti akan mempertimbangkan situasi ini, mempertimbangkan fakta-fakta di dalam persidangan. Sekali lagi, yang dipertimbangkan adalah fakta alat bukti yang dibawa dalam persidangan, bukan bunyi-bunyian yang ada di luar persidangan. Dan kita sama-sama melihat dalam persidangan, misalkan masing-masing pasangan calon tim hukumnya mengajukan ahli atau menghadirkan saksi, itu majelis hakim ini bertanya kepada sesama sejawat hakim. Dari meja hakim akan ada yang mengajukan pertanyaan, bisa kita setel lagi video live streamingnya. Pemahaman kami, hakim-hakim juga nggak tertarik memeriksa saksi lebih lanjut, nggak tertarik memeriksa ahli lebih lanjut. Jadi bisa dikatakan saksi yang diajukan ya nggak berkualitas. Gitu. Nah, kalau saksi yang diajukan tidak berkualitas, sekali lagi tentu itu yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah di dalam persidangan. Yang dipertimbangkan adalah fakta persidangan yang diajukan di dalam persidangan, bukan di luar persidangan. Kami dari KPU berusaha untuk mempertahankan apa yang dikerjakan oleh KPU berkaitan dengan perolehan suara, diantaranya misalkan alat bukti, formulir D hasil di tingkat kecamatan, formulir D hasil di tingkat kabupaten. Jadi formulir D tingkat kecamatan sebanyak 7.277 kecamatan, kemudian formulir D hasil di tingkat kabupaten di 514 kabupaten kota, dan formulir D provinsi di 38 provinsi kami sampaikan sebagai alat bukti, dan kami berikan keterangan apakah ada selisih atau tidak, apakah ada catatan keberatan atau tidak, apakah ditandatangani atau tidak oleh masing-masing saksi. Ini sebagai cara kami untuk berbicara di dalam persidangan. Saya kira itu, dan kami meyakini Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pasti mempertimbangkan apa-apa yang didalilkan, apa-apa yang dibuktikan oleh masing-masing pihak, termasuk
apa yang dijawab oleh KPU sebagai termohon, apa alat bukti yang diajukan oleh KPU sebagai pihak termohon dalam persidangan ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, Mas. Saya nggak komentar, Mbak. Saya ingin menunjukkan bahwa tidak ada perolehan suara yang disengketakan di sini, dikomplain oleh masing-masing calon. Padahal di sini ini jelas untuk menentukan pemenang pemilu itu adalah perolehan suara.